Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Mezura, NIM 18130400099 dari lokal HSC 18. Saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi dari makalah kelompok kami, yaitu mengenai prinsip-prinsip perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit. Tanpa perjanjian kredit yang ditandatangani oleh pihak kreditur dan debitur, maka tidak ada perjanjian debitur tersebut. Perjanjian ini merupakan ikatan atau hubungan hukum yang di dalamnya ada kesepakatan-kesepakatan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak sehubungan dengan pemberian kredit, dan biasanya perjanjian kredit selain jaminan berupa barang ataupun benda yang dapat dinilai dengan uang, biasanya perjanjian kredit diikuti dengan perjanjian jaminan perorangan atau penanggungan. Setiap perjanjian kredit antara bank dengan debitur memberikan kepastian hukum untuk pengajuan pemberian kredit, maka dalam pemberian kredit tersebut, pihak bank akan meminta jaminan tersebut. Adapun beberapa prinsip hukum jaminan, diantaranya yaitu yang diatur dalam ketentuan-ketentuan KUH Perdata. Yang pertama, kedudukan harta pihak penjamin. Dalam pasal 1131 KUH Perdata mengatur tentang kedudukan harta pihak peminjam, yaitu bahwa harta peminjam adalah sepenuhnya merupakan jaminan atau tanggungan atas hutangnya. Yang kedua yaitu kedudukan pihak pemberi jaminan. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kedudukan pihak pemberi jaminan dapat dibedakan atas dua golongan. Yang pertama, kedudukan berimbang sesuai dengan piutang masing-masing. Dan yang kedua, kedudukan yang didahulukan oleh pihak pemberi pinjaman yang lain berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan. Pemberian kredit oleh suatu bank harus berpegang teguh pada beberapa prinsip. Menurut Munir Fuadi, bahwa prinsip-prinsip tersebut yaitu: yang pertama, prinsip kepercayaan; yang kedua yaitu prinsip kehati-hatian; dan yang ketiga yaitu prinsip 5CS. 5CS ini diantaranya yaitu yang pertama, karakter atau kepribadian; yang kedua, capacity atau kemampuan; yang ketiga, kapital atau modal; yang keempat, condition of economy, yaitu kondisi perekonomian; dan yang kelima, collateral atau agunan. Prinsip yang keempat yaitu prinsip 5P. 5P ini diantaranya yaitu: yang pertama, party atau para pihak; yang kedua, purpose atau tujuan; yang keempat, payment atau pembayaran; yang keempat, profitability atau perolehan laba; dan yang kelima yaitu protection atau perlindungan. Dan prinsip perjanjian selanjutnya yaitu prinsip 3R. Di antaranya terdiri atas: yang pertama, return atau hasil yang diperoleh; yang kedua, repayment atau pembayaran kembali; dan yang ketiga yaitu risk bearing ability, yaitu kemampuan menanggung resiko. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi dari perjanjian kredit. Menurut CH Gatotwardoyo, perjanjian kredit ini mempunyai fungsi-fungsi. Di antaranya yaitu: yang pertama, perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok; yang kedua, perjanjian kredit berfungsi sebagai bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur; yang ketiga, perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit. Suatu kredit bisa mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomis, baik bagi debitur maupun masyarakat, membawa pengaruh pada tahapan yang lebih baik. Maka kreditur dalam perekonomian dan perdagangan mempunyai fungsi: yang pertama yaitu untuk meningkatkan daya guna uang; yang kedua, untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang; yang ketiga, meningkatkan daya guna dan peredaran uang; yang keempat, salah satu alat stabilitas ekonomi; yang kelima, meningkatkan kegairahan berusaha; yang keenam, meningkatkan pemerataan pendapatan; dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu meningkatkan hubungan internasional.
Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.